Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat tutorial menggunakan aplikasi diagrams.net. Jadi di web browser Anda bisa menuliskan diagrams.net atau draw.io. Di sini ada storage-nya, jadi bisa milih storage. Kalau saya biasanya ngeklik di device, jadi di komputer. Kalau mau dikonekkan dengan Google Drive atau OneDrive boleh, di Dropbox juga bisa. Sini saya konekkan dengan penyimpanan di komputer. Lalu silakan diklik create new diagram. Biasanya kita pakai basic atau kita kasih blank diagram. Silakan dituliskan ininya namanya. Jadi biasakan nulis pertemuan berapa gitu ya, misalkan pertemuan 1 gitu, pertemuan 2 ya, tugas flowchart 1. Oke, kita klik create. Kita taruh di sini, misalkan tugas 1. Oke, create. Oh, sorry. Sudah ya, sudah. Oh, tadi 2 kali. Yang ini abaikan saja. Kita pilihnya yang ini, flowchart. Oke, flowchart ada pilihannya. Jangan lupa nuliskan di draw.io nya sendiri itu keterangan. Jadi keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Ini pilihannya ada di more shape, ada yang namanya basic. Ini bisa dituliskan sini atau general. General di sini bisa nambahkan sesuatu ya. Jadi di sini penting dituliskan. Oke. Jadi di sini kita bisa nambahkan text box di sini. Ini bisa di double klik. Misalkan ini Anda kelompok 1, tuliskan kelompok 1, lalu jangan lupa di sini tuliskan nama sama NRP ya. Oke. Jadi untuk semua tugas wajib diberi keterangan. Setelah menuliskan keterangan, ini wajib ya, harus ada di setiap tugas. Lalu di sini bisa dikasih ininya flowchart-nya. Jadi misalkan di sini Anda mau nulis flowchart, di sini ada sesuai dengan kebutuhan ya, kita kasih garis. Oke. Di sini kita kasih start. Harus ada awalan dan akhiran. Jadi kau yang mengawali, kau yang mengakhiri gitu ya. Kita tulis start. Kita bisa mengganti warna dengan kita ganti fill color. Misalkan fill colornya kita mau warna itu, misalkan suka warna biru, oke. Terus outline colornya misalkan suka warna biru tua juga boleh. Jadi bisa diganti-ganti seperti itu. Jadi silakan kalau mau ganti-ganti boleh lain-lainnya, atau lewat sini juga bisa. Misalkan outline-nya kita kasih ini, kita apply, terus fill-nya kita kasih biru muda misalkan. Terserah ya, jadi sesuai dengan keinginan. Teksnya ini bisa diganti di sini, jadi mau di font colornya mau diganti warna juga boleh. Terus kemudian mau di model tebel juga bisa. Ini size-nya, jadi ukurannya. Ini untuk center di tengah, positionnya di center, taruh di tengah posisinya. Oke, supaya mudah, nggak bisa di copy paste sih, bisa juga dengan tekan klik ini, pakai sampai ada panah putihnya, lalu tekan kontrolnya dengan lepas ya, lalu klik kiri. Jadi klik kiri sambil menekan kontrol, klik kiri, geser ke bawah. Misalkan ini start. Nah ini bisa lihat ada garisnya ya. Kalau sudah kayak gini berarti lurus. Oke, itu start sama finish. Oke, kita punya start sama finish. Lalu di sini kita buat prosesnya. Misalkan prosesnya adalah apa ya, menghitung luas
lingkaran misalkan. Luas lingkaran berarti kita ambil prosesnya, input ada input outputnya itu letaknya sini, ini input output. Oke, jadi ini ngikuti ya, kalau semula kita pakai warna-warna ini bisa diatur juga, kita atur defaultnya misalnya. Oke, kita bisa nambahkan preparationnya. Dari preparation di sini untuk apa ini ya, P nya oke, teksnya ini bisa kita atur center ya, lalu bisa diatur tebalnya ya, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Kita kasih P, oke, P, oke, ini P, terus kemudian input kita mau masukkan input jari-jari bisa kan ya, posisikan dipaskan tengah. Oke, misalkan kita kasih nama jari-jari, boleh pakai R ya, input R, jari-jari radius R di sini adalah radius. Mau ditebalkan juga boleh, enggak juga boleh. Misalkan di sini yang saya tebalkan R-nya saja. Startnya ini tidak saya tebalkan misalkan, itu boleh. Bisa ngambil dari sini. Misalkan di sini saya tebalkan yang nama variabel saja, jadi selain yang nama variabel tidak saya tebalkan, boleh juga. Terus kemudian kita masukkan proses kotak ya. Ini ada tulisannya proses. Oke. Kita atur proses. Untuk memastikan posisi ini kan sudah kita pastikan posisinya di tengah persis ya. Untuk melebarkan itu kita tekan kontrol lalu diambil yang ujungnya, jadi ini tetap posisinya di tengah sehingga nggak pindah-pindah. Misalkan luas sama dengan Pi kali, tanda kali itu pakai bintang, R kali R. Oke, luas sama dengan Pi kali R kali R, karena semuanya nama variabel saya tebalkan misalkan ya. Pakai sini juga boleh, jadi bisa pakai di double klik dulu, lalu bisa pakai yang ini, juga bisa pakai teks langsung dari sini. Lainnya saya ganti lagi-lagi jadi warna biru. Oke, terus kita kasih output. Ini tebalnya kok beda, ini ketebalannya ya, line widthnya, jadi ini ketebalannya 2 pt, ini ya tebalnya 2 pt, ini agak tipis, jadi kalau kita mau nambahkan ya boleh saja, jadi sama-sama tebalnya. Terakhir ini saya copy paste atau pakai kontrol, tadi saya pindah ke bawah, bukan lagi input tapi saya tulis output luas. Oke. Oke, terus kemudian saya kasih panah ya, panah dari sini ke sini. Oke, sini ke sini. Oke, sini ke sini. Oke, sini ke sini. Oke, terakhir. Baik, ini udah selesai, tadi sudah selesai. Tambahkan lagi keterangan ya, keterangan di sini general, kita ambil yang general, bukan basic, yang general kalau nggak salah. Ini ada namanya teks. Setelah ini tadi ada judulnya, tuliskan soalnya, kalau ada soalnya tuliskan soalnya. Jadi di sini ada keterangan, jangan teks lah, ini aja, ini pakai ini aja lagi. Ini di sini di kanan kita kasih menghitung luas lingkaran, jadi nama programnya menghitung luas lingkaran. Ini kan nama programnya, ini soalnya, jadi yang di sini judulnya, judul soal, sama bawahnya keterangan soalnya. Jadi di sini kita kasih keterangan menghitung soalnya, bisa di copy paste saja dari soalnya begini. Menghitung luas lingkaran jika diketahui
jari-jari gitu ya. Oke. Jadi caranya gitu ya, di sebelah kiri kasih keterangan, sebelah kanan silahkan dikasih judul soal dan soalnya. Setelah selesai ini, silakan di save, save dulu, oke. Di save-nya nanti kalau tadi nge-save-nya di komputer ya di komputer. Lalu silahkan diekspor as. Nah, diekspor as ini di sini adalah diekspor ke gambar. Kalau nge-save-nya dalam Draw.io itu bisa diedit, tapi kalau dalam bentuk gambar itu tidak bisa diedit. Jadi kalau udah fix, sudah pasti, sudah betul gitu ya, itu baru diekspor. Jadi dua-duanya disimpan, Bu. Iya. Dua-duanya disimpan. Kayak ekspor as JPEG atau PNG sama saja, terserah mau JPEG atau PNG. Kita kasih oke. Kita kasih transparan background. Ada bordernya enggak? Ya kalau mau ada bordernya enggak apa, nanti ada kotaknya. Tetap kita masukkan ke device. Tadi saya naruhnya di mengajar STPAL. Oke. Di sini saya kasih tugas 1 ya. Oke. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ini muncul ya, muncul di sini. Ada downloadnya, kita di show in folder. Jadi dia seperti yang download gitu ya. Sudah klik show in folder, nanti muncul ini ya. Jadi yang dikumpulkan dua-duanya, yang tugas 1 .draw.io sama tugas 1.png. Nanti kalau jadinya yang tugas 1 png nanti bisa kelihatan langsung ya, nggak usah buka draw.io. Ini adalah hasil tadi, hasil kita, algoritma dan voucher kita dengan ekstensi png ya. Oke, selesai, silakan dikumpulkan dua-duanya.